Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2024, saya akan mengomentari Israel menyuruh pulang pasukan perdamaian Indonesia. Israel akan menyerang Libanon. Setelah Israel berhasil menghancurkan Rafah dan sekarang sudah dibawa kekuasaan Israel. Selama Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023, sejak saat itu Hizbullah Lebanon terus menyerang Israel. Setelah Israel menguasai jalur Gaza dan Rafah, sebagian militer Israel diarahkan menyerang Lebanon untuk membela diri Israel. Sebelum menyerang Lebanon, Israel menyuruh pulang pasukan perdamaian Indonesia yang berada di Lebanon. Permintaan Israel menyuruh pulang pasukan perdamaian Indonesia harus dilakukan karena perang Israel dengan Hizbullah secara resmi sudah dinyatakan perang dan kedua belah pihak siap melakukan pertempuran tersebut. Pasukan perdamaian Indonesia harus meninggalkan negara Lebanon. Kalau sampai pasukan perdamaian Indonesia tidak mau pulang ke Indonesia, jangan menyalahkan Israel bila sampai menghancurkan pasukan perdamaian Indonesia. Karena Israel sudah memperingatinya terlebih dahulu. Juga bila pasukan perdamaian Indonesia membantu Hizbullah Lebanon menyerang Israel, di mana pasukan perdamaian Indonesia melanggar ketentuan hukum perang internasional. Bila sampai pasukan perdamaian Indonesia bergabung dengan Hizbullah Lebanon menyerang Israel, berarti negara Indonesia sudah melibatkan diri perang dengan negara Israel dan kemungkinan besar Israel dapat melakukan penyerangan ke ibu kota Jakarta atau ke seluruh wilayah Indonesia dengan membombardirnya dengan menggunakan senjata mutakhir negara Israel. Kemungkinan besar bisa merembet perang ke Perang Dunia Ketiga, di mana negara besar kemungkinan besar melibatkan diri membantu Israel menyerang Hizbullah Lebanon. Demikian juga kelompok Hizbullah Lebanon baru mendapat dukungan dari kelompok Hamas, Houthi, Al-Qassam, kemungkinan dibantu negara Rusia dan Cina. Kemungkinan besar pertempuran Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon akan dimenangkan Israel, mengingat persenjataan Israel lebih canggih dari negara Lebanon, Hizbullah Lebanon, dan negara besar yang ada di belakang Israel yang setiap saat akan membantu Israel menyerang negara Lebanon tersebut. Negara besar yang berada di belakang Israel yaitu negara Amerika Serikat sebagai negara superpower, baik dari persenjataan dan prajurit militernya, negara Inggris, negara Jerman, negara Prancis, negara Kanada, dan negara Italia. Keenam negara besar tersebut akan mensuplai persenjataan berat dan ringan ke Israel. Bila sampai terjadi perang dunia ketiga, negara-negara besar akan menggunakan nuklir untuk memusnahkan manusia. Kalau sampai menggunakan nuklir, kemungkinan besar hancurlah dunia ini yang memakan nyawa manusia dengan jumlah besar dan berserakan di mana-mana dan mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan hidup. Ada dugaan pertama membantu Israel menyerang kelompok Hizbullah Lebanon adalah negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, karena kapal dagang ketiga negara tersebut sering diserang Hizbullah di Laut Merah hingga mengalami kerugian besar kepada ketiga negara tersebut. Untuk itu, sebelum merembet ke Perang Dunia Ketiga,
sebaiknya pasukan perdamaian Indonesia kembali ke Indonesia, jangan sampai terlibat peperangan antara Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon. Biar persoalan diselesaikan Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon sendiri. Ditambah lagi, bila sampai pasukan perdamaian Indonesia terlibat membantu kelompok Hizbullah Lebanon, sangat besar dampaknya ke negara Indonesia yang bisa terjadi perpecahan sesama anak bangsa. Karena umat muslim Indonesia mendukung kelompok Hizbullah Lebanon, sedangkan Israel akan didukung umat Kristen yang banyak berada di daerah Manado, Sulawesi Utara, daerah Nusa Tenggara Timur, daerah Maluku, terlebih daerah Papua, berterus terang mendukung Israel. Demikian juga Israel menyatakan akan membantu Papua untuk merdeka. Seperti pernah terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Utara, terjadi keributan antara pendukung Palestina sebagai kelompok Islam dengan warga Manado, kelompok Kristen pendukung Israel, sampai ada korban mati di antara mereka. Harapan saya, pasukan perdamaian Indonesia yang berada di Lebanon segera kembali ke Indonesia, jangan sampai ikut terlibat atas perang kedua belah pihak, dan besar kemungkinannya dampaknya timbul perpecahan sesama anak bangsa Indonesia yang pernah terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Utara demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah Israel berhasil menghancurkan Rafah dan sekarang sudah di bawah kekuasaan Israel selama Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023, sejak saat ini Hizbullah Lebanon terus menyerang Israel. Setelah Israel menguasai jalur Gaza dan Rafah, sebagian militer Israel diarahkan menyerang Lebanon demi membela diri Israel sendiri. Sebelum menyerang Lebanon, Israel menyuruh pulang pasukan perdamaian Indonesia. Jangan ikut-ikutan berperang di daerah tersebut. Permintaan Israel menyuruh pulang pasukan perdamaian Indonesia harus dilakukan karena perang Israel dengan Hizbullah secara resmi sudah dinyatakan perang dan kedua belah pihak siap melakukan pertempuran tersebut. Pasukan perdamaian Indonesia harus meninggalkan negara Lebanon. Kalau sampai pasukan perdamaian Indonesia tidak mau pulang ke Indonesia, jangan menyalahkan Israel bila sampai menghancurkan pasukan perdamaian Indonesia, karena Israel sudah memperingatinya terlebih dahulu. Juga bila pasukan perdamaian Indonesia membantu Hizbullah Lebanon menyerang Israel, di mana pasukan perdamaian Indonesia melanggar ketentuan hukum perang internasional. Bila sampai pasukan perdamaian Indonesia bergabung dengan Hizbullah Lebanon menyerang Israel, berarti negara Indonesia sudah melibatkan diri perang dengan negara Indonesia dan kemungkinan besar Israel dapat menyerang kota Jakarta maupun seluruh wilayah Indonesia, dan kita harus menerimanya tersebut. Dengan menggunakan, kalau nanti Indonesia sudah diserang Israel, tentu akan menggunakan senjata mutakhirnya tersebut, yang kemungkinan besar dia akan menang. Kemungkinan besar perang Israel dengan Lebanon itu bisa nanti merembet ke perang dunia ketiga. Maka semua nanti negara akan banyak yang nanti yang hangus karena semua negara-negara besar akan menggunakan bom nuklirnya tersebut. Hanya menghirup udaranya saja orang bisa mati. Sehingga nanti akan bergelimpangan banyak manusia di mana-mana. Untuk itulah
Makanya pasukan perdamaian Indonesia supaya kembali ke Indonesia, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Hal tersebut. Apalagi nanti di mana negara Israel ini dibantu negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan seterusnya. Dan mereka bisa mensuplai persenjataan dan pasukan yang cukup besar kepada Israel. Demikian juga nanti akan bisa menang dia menghadapi Hizbullah Lebanon tersebut. Terlebih yang paling utama nanti yang duluan membantu Israel untuk menyerang Hizbullah Lebanon adalah negara Amerika Serikat, negara Inggris, negara Jerman. Karena Hizbullah ini sering sekali mengganggu kapal perniagaan, kapal niaga dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman di Laut Merah, sehingga mereka mengalami kerugian besar. Sehingga harapan saya sebelum terjadi Perang Dunia Ketiga, kembalilah semua pasukan perdamaian Indonesia jangan sampai ikut melibatkan diri dalam perang Israel dengan Hizbullah Lebanon tersebut. Jangan sampai nanti terjadi perpecahan sesama anak bangsa di Indonesia ini, karena di sini ada dua kelompok yang mendukung kelompok Muslim, yaitu kelompok Hizbullah Lebanon dan kelompok yang beragama Kristen mendukung daripada Israel. Sehingga mari kita bersama-sama menciptakan perdamaian di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.